Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahim. NIM 2020 009025. Saya kuliah di Universitas Danawiyata Mahasiswa, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pembenihan Sorghum. Yang pertama, latar belakang. Proses perkecambahan benih merupakan suatu gejala pertumbuhan akibat proses fisiologi dan biokimia yang terjadi di dalam benih dan merupakan suatu awal yang penting untuk kehidupan tumbuhan tersebut. Proses fisiologi dan biokimia yang terjadi pada benih dipengaruhi oleh kualitas benih atau benih itu sendiri dan kondisi lingkungan perkecambahan. Untuk mengetahui kemampuan tumbuh benih guna menghindari kegagalan pertumbuhan di lapang. Karena kondisi di lapang begitu heterogen, tidak seperti kondisi di laboratorium yang terkontrol, dan perlu dilakukan pengujian benih sebelum ditanam di lapangan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas benih terhadap proses fisiologis dan biokimia selama perkecambahan. Kedua, bagaimana pengujian benih di laboratorium dapat mengantisipasi kegagalan pertumbuhan di lapangan yang memiliki kondisi heterogen. Dan ketiga, apa hubungan antara daya kecambah dan kekuatan tumbuh atau vigor dengan kemampuan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi normal baik pada kondisi optimum maupun suboptimum. Selanjutnya, landasan teori. Perkecambahan benih adalah proses awal dalam siklus hidup tanaman yang dimulai ketika benih menyerap air dan berakhir ketika struktur utama tanaman seperti akar dan tunas mulai muncul dari benih, dan proses ini melibatkan serangkaian perubahan fisiologi dan biokimia yang dipengaruhi oleh kualitas benih dan kondisi lingkungan. Kemudian pembahasan. Sorghum merupakan tanaman serelia yang potensial dikembangkan khususnya di dalam marginal karena memiliki daya adaptasi yang tinggi. Daya adaptasi yang tinggi toleran terhadap kekeringanan, produktivitas tinggi dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit menjadi keunggulan tanaman sorghum dibandingkan tanaman serelia lainnya. Menurut Lestari DKK tahun 2019, klasifikasi tanaman sorghum adalah sebagai berikut. Kingdom, Planet divisi, Magniolophyta kelas, Liopsida ordo, Cyperates family, Poaceae subfamily, Panichiodea tribe, Androbogonea genus, sorghum spesies, dan sorghum bicolor. Tanaman sorghum mempunyai pola pertumbuhan yang sama dengan jagung, namun interval waktu antara tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap tahap bergantung pada varietas dan lingkungan tumbuh tanaman. Faktor lingkungan tersebut antara lain kelembapan dan kesuburan tanah, hama dan penyakit, cekaman abiotik, populasi tanaman, dan persaingan gulma. Pertumbuhan tanaman sorghum dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu fase vegetatif, fase reproduktif, dan pertumbuhan biji dan masa fisiologis. Yang pertama, proses uji benih. Benih adalah salah satu bagian terpenting dalam budidaya tanaman. Untuk membedakan suatu benih bermutu atau tidak, pengujian mutu, maka perbedaan baru akan terlihat setelah tumbuh di lapangan atau setelah tanaman berproduksi. Benih bermutu dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Tanpa benih yang bermutu, tanaman tersebut belum tentu bisa berproduksi baik meskipun penanaman daun pemeliharaan kita sudah bekerja ekstra. Kemudian kedua, daya kecambah. Sorghum yang telah dipanen akan dilakukan uji daya kecambah. Hal ini berdasarkan penelitian Sajadeva tahun 1999 bahwa untuk mengetahui kemampuan tumbuh suatu benih guna menghindari kegagalan pertumbuhannya di lapang, karena kondisi heterogen di lapang tidak terkontrol seperti di laboratorium yang terkontrol, perlu dilakukan pengujian benih sebelum ditanam. Kemudian terakhir, kadar air. Menurut Muntika dan Rajak tahun 2017, pangan ditinjau secara umum bersifat mudah rusak
dikarenakan kadar air yang terkandung di dalamnya yang menjadi faktor utama dalam kerusakan pangan itu sendiri. Karena semakin tinggi kadar air pada suatu pangan, maka semakin pula besar kemungkinan kerusakannya, baik yang diakibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba yang mana mikroba ini bersifat merusak. Baik, mungkin itu aja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.